Doa dulu ya. Nanti setelah itu kita akan mulai. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa pada malam ini, Tuhan Allah kami yang setia. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Berkatilah pembelajaran kami, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Dikau hadir tengah-tengah kami. Tuhan berkatilah juga bagaimana supaya materi ini menjadi pengenalan akan kami terhadap Kristus. Tuhan Yesus, jagalah kami setia di hadapan-Mu. Kami mengasihi-Mu karena Dikau terlebih dahulu mengasihi kami. Berkatilah teman-temannya juga akan bergabung, dimanapun mereka, apapun kondisi mereka, Tuhan yang jaga. Terima kasih ya Tuhan, Allah kami, Bapa kami yang setia, kami mengucap syukur. Amin. Baik, kita mulai ya, kalau begitu. Saya akan mulai di sini dengan satu judul, yaitu Our Prayer to the Faith, atau doa kita yang melalui iman. Pertanyaannya masih sama seperti minggu lalu, bukankah berdoa saja cukup? Katakan dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Ya. Jadi, apa yang unik dari ayat ini? Kita perlu lihat, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sedangkan kita baru berdoa, bukan? Apa saja yang kamu minta dan doakan. Itu kita sedang berdoa atau baru berdoa. Tapi dikatakan kamu telah menerima. Kita perlu percaya bahwa kita telah menerima, maka hal itu diberikan kepada kita. Amin ya. Jadi biarlah melalui firman demi firman, entah itu Yerusalem baru, kerajaan 1000 tahun, entah itu antikristus dan sebagainya, kita perlu berdoa supaya kita menerima roh hikmat dan wahyu, supaya bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Dan telah menerima pengetahuan itu. Puji Tuhan. Amin ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya. Oke. Faktanya adalah yang pertama, orang tidak percaya karena sulit mendapat jawaban dan hanya sampai tahap berdoa saja. Ini yang menjadi banyak problem di antara orang Kristen, ya. Mereka tidak percaya ketika doanya tidak dijawab, atau ketika mereka baru berdoa terus mereka tinggalkan, ya mereka pikir Tuhan akan dengar, Tuhan akan jawab, tapi ternyata mereka tidak percaya, atau orang tersebut tidak percaya. Siapapun itu. Hari ini kalau kita tidak baik-baik mengerjakan keselamatan kita, maka ya doa-doa kita, apapun yang akan kita sampaikan kepada Tuhan, itu juga menjadi sia-sia atau tidak bisa kita lanjutkan ya. Lalu kita lihat di dalam fakta yang kedua, ada kalanya doa kita baru lewat 1 menit saja sudah dikabulkan Allah. Tetapi ada juga yang belum dikabulkan Allah, walau telah didoakan bertahun-tahun lamanya. Inilah yang disebut periode berdoa atau memohon. Contoh siapa? Abraham. Abraham, dia berdoa berapa tahun baru dapat Ishak? Ada yang bisa jawab? Oke. Abraham berdoa selama 100 tahun. Ya, dia baru dapat Ishak. Tapi sayangnya memang kejatuhan Abraham juga, ya dia menikah dengan Hagar sehingga lahirlah Ismail, maaf ya, Ismail. Ya, itu menyebabkan dagingnya dari Abraham itu keluar, bukan pengaturan dari Allah. Ya, lalu kita lihat di poin berikutnya, periode berbuat atau memohon, sering kali dikatakan iman kita adalah iman yang akan menerima. Karena itu kita selalu tidak menerima, maka kita harus memiliki iman yang telah menerima. Siapa yang punya iman sedemikian hari ini? Ya, semoga menjadi dorongan bagi kita juga supaya kita bisa menerima, bukan akan menerima. Ya. Kemudian, apakah cukup hanya berdoa? Kalau kita berdoa terus, bagaimana nanti? Nah, perlu ada periode memuji. Memuji Tuhan dan terus memuji sampai menerima
apa yang kita doakan itu, inilah baru rahasia berdoa. Kenapa Daniel bisa 3 kali sehari berdoa menghadap Yerusalem? Kenapa juga ya banyak teladan di depan ya. Dari zaman kita lihat Enos, gimana mereka bisa berseru, karena mereka juga sambil memuji. Oh Tuhan, Engkau begitu baik. Wah, Engkau membawa aku sampai hari ini bisa memiliki iman. Nah, maka sebagai orang Kristen kita tidak cukup hanya berdoa, tapi juga perlu memuji ya. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan dulu ya. Baik. Oke. Kita lihat di dalam fakta kitab 2 Korintus 3 ayat 17. Katakan apa? Bahwa sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Jadi, mengapa saya kasih ayat ini? Ya karena kita tahu bahwa hari ini Tuhan ingin mendapatkan kita menjadi orang yang merdeka di dalam roh, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban doa. Kemudian Matius 6 ayat 5 berkata, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik yang panjang-panjang doanya itu ya. Kita lihat Matius pasal 6 dan selanjutnya. Jadi teman-teman sekalian, pada malam ini kita menyadari bahwa satu perkara yang perlu kita sadari adalah doa harus diimbangi dengan memuji, juga dengan iman. Jadi jangan hanya berdoa panjang-panjang, lalu tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang ketiga, Matius 6 ayat 20 berkata, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga hangat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mengapa demikian? Mengapa kita mengumpulkan harta di sorga? Apa itu harta di sorga? Yaitu doa-doa ukupan kita, persembahan kita kepada Tuhan. Sehingga bagaimanapun kondisi, situasi yang kita hadapi hari ini, membuat kita juga menjadi orang yang bisa menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tuhan akan menjawab. Semoga melalui 3 ayat ini kita kembali diterangi. Kita tidak bisa hanya tinggal diam, tapi kita perlu maju setahap demi setahap mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Amin. Ya. Kemudian, kalau kita kurang percaya harus bagaimana? Kalau kita berdoa, Tuhan kan enggak ada jawab-jawab ya. Ya kenapa ya? Karena aku sudah berdoa, sudah taat, tunduk kepada Tuhan, tapi kok enggak dijawab. Yang pertama, setiap iman yang sejati selalu berkata puji syukur kepada Allah. Ia telah menyembuhkan sakitku. Syukur kepada Allah, aku telah mendapat. Wow. Ini orang yang berdoa ini belum tentu dia sudah sembuh. Tapi dia berkata apa? Puji syukur kepada Tuhan, ia telah menyembuhkan sakit. Iman yang demikian, doa yang demikian, baru doa yang orang percaya. Ya, kemudian yang kedua, banyak orang Kristen mengalami hal ini. Berdoa hingga beriman, kemudian tidak dapat berdoa lagi. Mereka hanya dapat berkata, Tuhan terpujilah Engkau. Pasti dapat. Ini kuncinya. Jadi bukan kita berdoa, lalu ya udah, stop. Tapi harus apa? Memuji. Tuhan terpujilah Engkau. Oh, aku berdoa padamu, aku memuji Engkau atas setiap anugerah yang Engkau berikan, maka pasti mendapatkan. Ini janji daripada Tuhan ya. Jadi apa yang katakan firman Tuhan? Inilah. Yang ketiga, iman itu bukan sugesti. Melainkan karena kita telah mendapatkan firman Allah, maka kita percaya dengan pasti bahwa Allah dapat, Allah mau, dan Allah telah. Jadi 3 poin ini yang harus kita dapatkan, Allah dapat, Allah mau, dan Allah telah. Nah, jika kita tidak mendapatkan firman Allah, titik, apa itu? Ya udah, kita nggak akan tuh bisa memiliki keiman yang dapat, mau, dan telah ini. Jadi semoga siapapun yang melihat ini, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, percayalah bahwa Allah dapat, Allah mau, dan Allah telah menjawab doa Anda. Ya, jadi semoga firman malam ini kembali menguatkan kita. Baik, kita akan lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaannya, kita lanjutkan dulu.
Oke. 3 ayat yang menjadi mungkin dorongan bagi kita hari ini. Dalam ayat yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, berbicara mengenai apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Mengapa berbicara demikian? Karena apa, teman-teman sekalian? Kita tahu bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Sekarang Roh Kudus sudah turun belum? Ya kan? Harusnya sudah ya. Sejak 2000 tahun yang lalu itu. Ketika ya para rasul ya mereka berdoa di situ apa? Kisah Rasul pasal 2 ya kan. Di situ berbicara bagaimana Roh Kudus turun ke atas mereka, dicurahkan bahkan. Nah, hari ini bagaimana kita menerimanya setiap hari? Melalui kita datang pada Tuhan, berseru, memanggil namanya. Ya kita bisa menerima kuasa. Jadi inilah satu langkah juga bagaimana untuk bisa berdoa. Kemudian yang kedua, Markus pasal 1 ayat yang ke-14. Kisah Rasul 1 ayat 14. Katakan apa? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara Yesus. Jadi apa? Kunci yang kedua, bertekun dengan sehati. Contoh, saya akan berdoa dengan rekan saya. Tapi saya nggak sehati dengan dia. Memang saya bertekun berdoa, tapi saya nggak sehati. Tidak bisa demikian. Kita harus bertekun sehati. Sehingga apa yang Allah nyatakan kepada kita menjadi milik kita saat itu juga. Amin. Ayat 24. Kata, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang kau pilih dari kedua orang ini. Nah, jadi jangan sampai kita memikirkan bahwa, oh aku sudah tahu ini, aku sudah bisa itu. Tapi kita perlu merendah di hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang. Juga melalui firman ini, harusnya menyadarkan dan menguatkan kita kembali, bahwa hanya Tuhanlah yang bisa membantu kita untuk bisa menjawab atau meluruskan bagaimana Tuhan menginginkan dirinya terekspresi atau ternyatakan melalui kita. Haleluya. Oke, begitu kita lanjut dulu. Di sini katakan apa? Yang saya kasih tulisan kuning adalah, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi kita sudah menerima Roh Kudus, kita sudah menerima kuasa, kita juga sudah menerima segala berkat rohani. Tapi kalau kurang percaya, bagaimana Tuhan bisa menjawab? Bagaimana Tuhan bisa memberikan dirinya? Tuhan menyatakan bahwa banyak orang hari ini akan menjadi murtad. Murtad bukan berarti harus pindah keyakinan. Tapi kalau murtad itu adalah dia tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya akan kuasa daripada Tuhan. Nah, moga firman ini juga kembali meneguhkan kita bahwa Tuhan, ketika aku berdoa, aku harus percaya. Engkau telah, engkau mau, dan engkau dapat. Amin. Itulah yang dikatakan apa? Doa dengan iman. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, setelah kita sudah percaya, bagaimana lagi? Yaitu kita harus mempunyai perbuatan. Yakobus 2 ayat 14 berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu menyelamatkan dia? Beriman cukup? Bagus ya, beriman itu bagus. Tapi kalau tanpa perbuatan, yaitu tidak bisa menyelamatkan. Contoh ketika saya berdoa untuk saya supaya bisa sembuh, kan saya mau sembuh, tapi saya nggak minum obat, saya nggak hidup teratur, itu juga nggak bisa menyelamatkan. Contoh juga, ketika saya mau mendoakan misalnya saudara saya yang belum percaya Tuhan, saya mau supaya saudara saya selamat. Iman, saya beriman, tapi saya nggak pernah cerita tentang Tuhan ke dia. Bagaimana itu bisa terjadi?
Ya kan? Contoh juga seperti Petrus. Ya kan? Tuhan bilang apa? Ayo, sini kamu menyeberang di air. Ya Petrus beriman tuh. Yo, saya bisa jalan di air nih. Tapi dia hanya beriman saja. Dia tidak memiliki perbuatan yang tepat kepada Tuhan, yaitu berdoa dan menjangkau Tuhan. Akhirnya dia mulai tenggelam. Ya, dia kurang percaya. Maka iman dan perbuatan harus berbarengan. Kemudian yang kedua, kita juga harus memiliki satu keyakinan bahwa kunci kerajaan surga telah diberikan kepada kita. Maka apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Misalnya apa? Kita berdoa supaya banyak dari keluarga kita diselamatkan. Maka kita harus punya iman. Aku sudah menerima kunci ini, aku ikat ya iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya iblis tidak bisa lagi mencengkeram keluargaku, maka lepaskanlah keluargaku dari jeratan si iblis. Nah, kita harus berdoa demikian. Karena kita sudah punya kunci itu. Kunci kerajaan surga. Ya, di firman-firman ini memang adalah hitam di atas putih, tapi kalau kita alami, kita dalami, kita doakan, maka itu akan menjadi hidup. Ya, the word is life. Ya, firman itu hidup. Firman itu hayat, ya, Tuhan. Oke, tidak berlama-lama. Ada statement lagi, ya. Kita pertama berdoa dari belum ada janji sampai beroleh janji. Janji keselamatan contohnya. Atau beroleh diri dari belum memperoleh firman Allah sampai memperoleh firman Allah. Setiap doa pada awalnya selalu memohon kepada Allah dan terus menerus berdoa, sekalipun makan waktu 3 atau 5 tahun lamanya, apaan? Harus terus berdoa. Ya enggak? Nah, apa demikian? Apakah enggak jemu? Ya kan? Doa tiap hari, tiap pagi, siang, malam, doa terus. Ya. Tapi apa? Jangan sampai itu menjadi rutinitas. Tapi harus menjadi kehidupan. Seperti kita bernafas. Kalau rutinitas ya cuma ya udah rutinitas aja. Tapi kalau menjadi kehidupan, kita nggak bisa hidup dari itu. Nggak bisa, tidak bisa hidup kalau tidak bernafas. Demikian pun tidak bisa hidup dengan tidak berdoa. Nah, jadi harus terus setia mendoakan perkara itu sampai Tuhan jawab. Oke, ya. Nah, kemudian kita harus berdoa sampai apa? Baru bisa berkata Tuhan terpujilah Engkau. Ya, jangan hanya dibawa dalam doa, tapi juga perlu percaya, memuji dan tanpa sekatan. Inilah bagaimana orang-orang zaman dahulu mereka berdoa, mereka memuji Tuhan dan akhirnya mereka mendapatkan. Ya seperti Paulus dalam Filipi 3 ayat 8 berkata apa? Dalam sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mustika. Kenapa? Dia juga berdoa ketika Tuhan berbicara kepada dia ya di perjalanan Damsyik ya. Ya dia diterangi oleh cahaya itu, akhirnya dia bertobat, dia berdoa terus menerus sampai akhirnya dia menjadi pengikut Yesus yang setia dan bahkan berdampak besar. Ya, ini salah satu contoh saja. Kemudian, oke, inilah tahapannya. Ya, jadi hanya menyampaikan saja. Kalau kita dikatakan situ, kita harus beriman, juga berdoa dan memuji, itu harus menjadi tahapan. Kenapa? Sebab setelah kita berdoa dari hampa tangan sampai memperoleh iman, kalau kita mengulangi doa itu, iman kita malah akan pudar. Wow, kok bisa ya? Kita lihat bahwa ketika kita berdoa, ya saya berdoa, lalu saya hanya mengulang saja doa itu. Ya, berarti iman saya semakin pudar dong. Ya kan? Kenapa? Saya nggak mau lebih lagi mempunyai harapan ke depan. Misalnya saya sudah menjadi orang Kristen, oh ya udah, saya doa aja Tuhan terima kasih saya jadi orang Kristen, terima kasih, terima kasih, terima kasih jadi orang Kristen. Kalau hanya itu saya nggak makin maju, maka iman saya akan pudar, tergoncang situasi juga mungkin akan hilang. Kenapa? Saya hanya membangun di atas itu. Nah kemudian bila kita sudah beriman, segeralah memuji Allah. Kita harus memuji. Ya, Tuhan terima kasih aku jadi orang Kristen, aku memuji Engkau maka aku akan hidup bagimu. Nah, itulah pujian yang kita sembahkan. Jadi
Pujian itu bukan hanya sekedar praise and worship, tapi bagaimana kita benar-benar menjamah Tuhan, menikmati Tuhan, sehingga kita menjadi esa dengan Tuhan di saat itu juga. Ya. Jadi, bagaimanapun kondisi, situasi, jangan hanya akan menerima kita punya imannya, tapi adalah telah menerima, itulah penerimaan di dalam roh. Setelah kita beriman, kalau barangnya belum ada, kita harus mendesaknya melalui memuji, jangan mendesaknya dengan doa lagi. Mungkin kelihatannya aneh nih statementnya ya, tapi memang ini yang terjadi di kalangan orang hari ini. Mereka hanya berdoa dan berdoa tapi tidak memuji. Ya, ini perkataan yang saya ulang-ulang dari tadi dari awal. Karena apa? Ini sangat penting. Semoga kita semua terbuka matanya, tercelik matanya. Oh iya, ternyata saya berdoa tidak cukup hanya sekian. Tapi doa saya perlu menjamah tahta kasih karunia. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani, dengan penuh keberanian aku datang kepada tahta kasih karunia. Sehingga aku bisa menjadi orang yang terus maju di dalam doa, bahkan di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku yang lebih mulia itu. Ya, kita bisa setia di setiap hari membaca, juga bukan karena diri kita, tapi karena kita berdoa agar Tuhan hidup di dalam kita ya. Oke. Jadi sampai di sini saya hanya mempunyai 2 kesimpulan. Yaitu apa? Pertama, percaya meskipun situasi tidak mendukung, situasi tidak baik. Lalu yang kedua, kembali kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Kelihatannya hambar ya, kok Tuhan lagi. Tiap hari Tuhan terus. Terus kapan mikirin akunya? Kapan mikirin saya? Wah, jadi biarlah Yohanes 1:1 menjadi dorongan bagi kita. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Memang kelihatannya tanpa campuran ya, wah benar-benar firman Tuhan nih, benar-benar harus dengan doa dan iman saja. Tuhan ajar aku demikian. Oh Tuhan ajar aku bisa mengenal perkara ini. Ya, ini yang perlu kita doakan. Ini juga yang perlu menjadi satu dorongan bagi kita semua yang nanti ya mungkin melihat tayangan ulang ini. Ya, jadi biarlah doa-doa kita bukan hanya doa biasa, tapi menjadi doa apa? Yang betul-betul prayer through the faith, ya, doa melalui iman. Amen. Puji Tuhan. Saya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya. Kak mau nanya yang tadi di slide kedua. Slide kedua ya. Soal iya. Tadi memohon kok gitu. Oke, ntar. Nah, yang iya. Ini. Iya, yang atas yang periode berdoa atau memohon. Nah, Ya. mau nanya, gimana cara kita menghubungkan antara kan kita kalau berdoa itu harus sesuai, maksudnya berdoa itu kan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi maksudnya kita nggak boleh yang kayak maksa Tuhan, nggak boleh maksa Tuhan, tapi kan jadilah sesuai kehendaknya gitu loh Kak. Nah, gimana caranya menghubungkan itu sama kita harus beriman sudah menerima gitu loh Kak. Padahal kita kan belum tahu kalau misalkan itu sesuai kehendak Tuhan atau enggak kayak gitu. Ya. Paham pertanyaanku enggak? Oke, pertanyaan yang baik ya. Jadi saya kasih langsung jawabannya ya. Saya izin share ayat di sini ya, di internet ya, biar tepat. Bentar ya. Kita lihat sama-sama. Bentar ya. Oke. Saya tidak cantumkan di slide sih, jadi memang supaya kita bisa melihat sama-sama ya. Oke, ini apa sudah terlihat? Oke ya. Ini ada 8 ayat ya. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Ya. Di sini katakan apa? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun.
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, jadi semestinya pertanyaan Delga terjawab oleh ayat ini. Apakah benar? Iya, paham Kak. Iya. Hah? Heeh. Heeh. Benar ya. Jadi bukan perkataan saya tapi langsung dari Alkitab. Jadi kita doa itu harus lihat bahwa Tuhan saja memberi perumpamaan seperti itu. Dikatakan, bukankah Tuhan lebih membenarkan apa orang-orang pilihannya, ya kan? Wow, itu sangat luar biasa. Jadi kehendak Allah memang harus menjadi kehendak kita. Dari mana kita tahu itu kehendak Allah? Yaitu adalah kehendak Allah itu pasti baik. Tapi kalau kehendak saya belum tentu baik. Contohnya, Tuhan saya mau kuliah di luar negeri. Ayo ya, saya. Saya doa seperti itu, kalau Tuhan nggak jawab, berarti itu bukan kehendak Allah. Saya kuliah di Indonesia, nah berarti itu kehendak Allah. Dan saya perlu berdoa ketika dijawab itu, ya Tuhan, ternyata ini pengaturanmu, aku akan terus berdoa supaya aku bisa menjadi berkat di kampus ini. Nah, itu baru doa yang penuh dengan iman. Amin. Itu sudah terhubung belum? Iya Kak, paham. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi pertanyaan? Mungkin dari Evliani. Tidak, Kak. Baik, tidak ada ya, puji Tuhan. Oke, kalau tidak ada, materi kita sampai di sini. Semoga membantu, nanti akan saya share ya slide-nya ke grup, supaya bisa dipelajari ulang.